Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak untuk menerima penyembahan. Tuhan, kami mengucap syukur, kasih karunia-Mu tidak pernah putus atas hidup kami. Di awal tahun baru ini Engkau memberikan pengharapan yang baru, Engkau memberikan iman yang baru, kekuatan yang baru. Sesuatu yang besar Tuhan kerjakan atas hidup kami. Rancangan-Mu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Engkau merencanakan hari esok, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kami membuka hati kami terbuka untuk apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami secara pribadi. Pribadi lepas pribadi, kami tahu Engkau memiliki sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar, yang unik, yang Tuhan sediakan buat kami. Tolong kami Roh Kudus untuk kami bisa menangkap apa yang Tuhan mau, khususnya di tahun 2024 ini. Bahwa kami menangkap apa yang Tuhan ingin kerjakan. Berikan kami kepekaan, buat kami sensitif supaya kami bisa mengikuti arah angin. Angin dari Roh Kudus, tuntunan-Mu kepada kami. Bawa kami ke dalam tanah perjanjian, pusat kehendak Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur atas semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Anda boleh duduk kembali, shalom Bapak Ibu semua. Selamat tahun baru dan selamat memasuki tahun pergeseran yang besar dan tahun mujizat. Ada amin? Saudara, tidak kebetulan saya percaya kalau Pastor Philip, gembala senior kita, menyampaikan bahwa tahun ini adalah tahun pergeseran. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di tengah kita. Setiap tahun itu pasti ada tuntunan yang spesifik. Pasti ada arah angin. Saya percaya ini bukan rekaan manusia, tapi Tuhan ingin bekerja di tengah kita. Katakan amin. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini saya akan memberikan firman Tuhan, saya memberikan judul Be Ready for Divine Shift. Katakan divine shift. Apa itu kata shift? Apa arti kata shift? Shift itu dalam bahasa Indonesia itu adalah pergeseran. Apa itu pergeseran? Apa itu tahun pergeseran yang ilahi? Kata pergeseran itu paling tidak berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, itu bicara tentang perubahan. Itu bisa bermakna perubahan posisi. Atau itu bisa tentang sebuah pergeseran. Atau itu sebuah adjustment atau penyesuaian arah. Lalu apa itu divine? Divine atau divine shift atau pergeseran ilahi. Itu adalah perubahan yang mendadak, perubahan yang supranatural yang Tuhan kerjakan untuk kita. Tuhan menggeser kita menuju ke posisi yang baru, ke tingkat yang baru, kepada sesuatu yang memang Tuhan rencanakan. Katakan amin. Di dalam Alkitab, penuh dengan cerita atau penuh dengan kisah, bagaimana Tuhan itu mengerjakan pergeseran ilahi dalam kehidupan umatnya. Sayangnya kata divine shift, atau pergeseran itu jarang di telinga kita. Tapi sebetulnya di dalam Alkitab ada banyak contoh bagaimana orang itu bisa mengalami pergeseran ilahi atau shift yang daripada Tuhan. Contoh saudara, Yakub dalam Kejadian mengalami pergeseran ilahi waktu dia bergulat dengan malaikat. Lalu dia mendapatkan berkat daripada Tuhan. Ia dibiarkan hidup, ia dikatakan ia bergulat dengan Allah dan ia menang. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia itu harus bertemu dengan kakak yang dia takuti, yang dia tipu. Yang dia itu melarikan diri bertahun-tahun, dia harus ketemu dengan dia. Dan ternyata setelah dia ketemu, berkat Tuhan itu mengubah orang yang menentangnya menjadi bermurah hati kepadanya. Itu namanya divine shift. Ishak di dalam Kejadian 26 mengalami pergeseran ilahi ketika Tuhan memberkati dia. Padahal di musim kelaparan, tapi justru Tuhan di masa kelaparan itu, Tuhan itu mengerjakan sesuatu. Dia justru diberkati, yang menabur dan dia mendapatkan tuaian 100 kali lipat. Pada tahun itu juga. Yusuf itu mengalami pergeseran ilahi.
nasibnya berubah. Ketika dia itu dijual, dia dijadikan budak, dia dipenjara, tapi sesuatu terjadi, Tuhan mengerjakan sebuah shift ilahi. Dia justru naik, mendapatkan promosi menjadi gubernur atau menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu namanya divine shift. Mordekai dan Esther. Saudara, bagaimana nasib dari bangsa Israel atau orang Israel, orang Yahudi pada zaman itu terancam untuk dipunahkan karena sebuah plot yang jahat. Tapi tiba-tiba suatu malam, tiba-tiba raja nggak bisa tidur. Tiba-tiba ingat tentang Mordekai. Lalu apa yang terjadi, saudara? Justru Mordekai itu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Padahal harusnya dibunuh, dia malah mendapatkan promosi. Dan pikiran promosi itu lahir dari pikiran musuh yang hendak menghancurkan dia. Itu namanya shift, terjadi shifting. Katakan amin. Dan bukan hanya itu, menurut peraturan seorang ratu gak boleh menjumpai raja tanpa appointment karena hukumannya adalah mati. Tapi ketika Esther menjumpai raja, ternyata raja mengelurkan tongkatnya sebagai tanda favor atau kasih karunia. Itu namanya shift yang Tuhan kerjakan. Sehingga seharusnya sebuah bangsa itu punah, ternyata terjadi sebuah turn around atau shifting menjadi gak punah. Itulah yang Tuhan mau kerjakan di tahun ini. Saya memberikan hari ini cerita-cerita Alkitab supaya at least Anda bisa punya harapan atau punya iman apa yang Tuhan mau kerjakan di tahun ini. Rahab, seorang pelacur mengalami pergeseran ilahi ketika dia itu memutuskan untuk membantu menyembunyikan mata-mata. Ini adalah, saudara, mata-mata dari Israel yang sedang mengintai tanah perjanjian. Hasilnya apa? Harusnya dia dan keluarganya itu punah, dihancurkan, tapi dia dan keluarganya diselamatkan. Dalam perjanjian baru, ada orang gila dari Gadara atau Gerasa. Seharusnya nasibnya itu tragis, tapi tanpa disangka-sangka, Yesus menjumpai dia dan dia mengalami kebebasan. Bartimeus, matanya melek. Entah bagaimana dia ini seharusnya menjadi pengemis seumur hidupnya. Kok tiba-tiba Tuhan Yesus lewat di situ lalu dia berseru dan matanya melek. Murid-murid, saudara, juga sama. Murid-murid dalam keadaan kacau balau, mereka kembali menjadi nelayan. Mereka ditinggal pergi oleh Yesus. Yesus yang mereka anggap ini adalah Mesias yang dijanjikan, ternyata kok mati. Segala sesuatu berubah, tapi ternyata beberapa hari kemudian Yesus sendiri menampakkan diri kepada murid-murid satu persatu. Lalu nasib mereka berubah, hidup mereka berubah. Mereka masuk ke dalam sebuah season di mana mereka menggenapi panggilan Allah dalam kehidupan mereka. Itulah yang namanya pergeseran ilahi. Saya percaya tahun ini Tuhan dapat memberikan perubahan tiba-tiba atas hidup kita. Katakan amin. Ini adalah perubahan yang berkualitas, perubahan yang mendadak, perubahan yang luar biasa, yang dramatis. Dia akan mengangkat kita, memberkati kita. Dan ini semua bersifat supranatural. Saudara harus siap-siap. Pergeseran sedang datang dalam kehidupan kita. Ada amin. Kita harus siap menerima perubahan tersebut. Perubahanmu itu bersifat supranatural daripada Tuhan. Lebih baik di awal tahun ini, kita memposisikan diri kita itu punya impian, punya iman, dan punya harapan apa yang Tuhan mau kerjakan di tahun ini. Saya ulangi lagi, saya percaya setiap tahun yang lalu kalau saya mau bersaksi, saudara, tahun menabur doa dan menuai sukacita, saya sendiri mengalami dalam kehidupan saya. Dan itu real loh saudara. Saya percaya inilah yang namanya penggembalaan. Di dalam penggembalaan atau sebuah gereja, saudara, biasanya Tuhan itu akan menyampaikan apa yang menjadi tuntunannya setiap tahun melalui pemimpin rohani.
Dan tidak kebetulan kalau tahun ini bisa dikatakan tahun pergeseran ilahi, berarti kalau Anda jemaat di sini, Anda bisa punya iman bahwa sebuah pergeseran, sebuah perubahan yang supranatural, Tuhan sedang kerjakan dan itu menanti kita dalam kehidupan kita. Ada amin. Mungkin, saudara, Tuhan sedang mengerjakan pembebasan atau penyelesaian dari setiap konflik yang Anda anggap gak mungkin selesai. Mungkin Anda merasa frustasi karena ada sesuatu yang membelenggumu dan Anda gak bisa lepas dan tahun ini Anda akan mengalami kelepasan. Mungkin sesuatu terjadi dan itu membuat Anda berduka cita selama beberapa tahun dan duka citamu itu akan diganti menjadi sebuah tarian. Setiap masalah dalam hidup Anda akan ketemukan jalan keluar. Mungkin hari ini Anda mengalami pintu tertutup, tapi nanti coba cek, Tuhan akan membuka pintu yang lain di tahun ini. Kalau Tuhan itu menutup sebuah pintu, Anda perlu curiga Tuhan sedang menggeser kita, memposisikan kita untuk kita mengalami pintu terbuka yang lebih besar dan lebih baik. Katakan amin. Bisa jadi itu sebuah pergeseran rohani, perubahan emosional, perubahan keuangan, perubahan status. Bahkan ini bicara soal kesehatan mungkin, pernikahan, hubungan, keluarga, karakter dan lain sebagainya. Persiapkan dirimu untuk pergeseran. Halo amin. Tapi Pastor Fuji, aku mengalami stuck hari ini. Percayalah, pintu yang sebelumnya tertutup akan terbuka. Katakan amin. Sebuah masalah yang belum kelar, akan Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan dapat mencapai apa yang Anda anggap itu memakan waktu bertahun-tahun, Tuhan bisa melakukan itu dalam sekejap dalam kehidupan Anda. Sesuatu yang sulit yang Anda kerjakan itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Di tahun ini Tuhan mengerjakan sebuah shifting dan itu bisa terjadi dalam waktu sekejap. Makanya di awal tahun ini Bapak Ibu, lebih baik kita mempersiapkan diri. Di hari Rabu nanti, saudara, tanggal 10 kita akan memulai kegerakan doa puasa. Kita ingin memulai awal tahun ini untuk mencari Allah. Saya nggak akan dorong-dorong Anda bagaimana seperti sebelumnya, tapi ini waktunya untuk Anda, ini waktu yang tepat untuk Anda betul-betul bisa merendahkan diri, berserah kepada kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tanggal 10 sampai tanggal 31. Tujuannya apa saudara? Coba lihat saya, kita itu nggak bisa menolong Tuhan. Tuhan itu nggak butuh pertolongan kita. Kalau Tuhan mau mengerjakan sesuatu, Tuhan itu nggak membutuhkan kita. Tapi apa yang doa dan puasa bisa kerjakan itu adalah kita ini menolong diri kita sendiri, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menghalangi kita untuk masuk dari apa yang Tuhan itu mau kerjakan dalam kehidupan kita. Kita ini sedang membebaskan diri kita sendiri dari ketidaksepakatan dari apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. That's why kita perlu merendahkan diri, mencari Tuhan di awal tahun ini. Ada amin. Singkat ya, puasa itu bukan demonstrasi. Puasa itu bukan mogok makan lalu demo untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki. Tapi berpuasa itu kita merendahkan diri, ini sebagai bahasa tubuh kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan di awal tahun ini aku mencari Engkau, aku meluangkan waktu lebih untuk aku bisa berfokus kepada firman, kepada penyembahan dan kepada pribadi Tuhan. Dan aku merendahkan diriku. Ini sebagai sebuah signal kepada Tuhan bahwa aku serius dengan Engkau. Aku ingin mengisi diriku di masa puasa ini dengan firman dan kehadiran Tuhan.
dan untuk waktu tertentu aku abstain dari makanan, atau mungkin dari hal-hal seperti hiburan. Kalau biasanya Anda nonton drama Korea itu sehari bisa 20 episode. Kali ini saudara, selama 21 hari ini Anda tidak nonton TV sama sekali. Waktu yang biasanya Anda pakai untuk hiburan, Anda pakai untuk mencari hadirat Tuhan. Anda pakai untuk merenungkan firman. Itu namanya berpuasa. Memang berpuasa itu Anda berpantang terhadap makanan. Tapi untuk maksud rohani. Inilah yang membedakan puasa dengan diet. Kalau diet, Anda itu berpantang makanan untuk maksud jasmani. Walaupun itu mulia, saudara, diet untuk kesehatan itu mulia, tapi nggak ada goal rohani di situ. Sedangkan berpuasa, Anda berpantang secara fisik untuk goal rohani. Katakan amin. Ada hal-hal yang, makanya satu kali Yesus itu pernah mengajarkan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Murid-murid Yesus itu sudah sering mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tapi ada case tertentu, ada masalah tertentu, ada setan tertentu, yang itu bisa membuat kita itu kehilangan iman atau membuat kita itu bimbang atau ragu-ragu. Dan itu hanya bisa diselesaikan ketika Anda fokus di dalam doa dan puasa. Berarti ada pintu-pintu, ada sesuatu, ada persoalan yang bisa kita selesaikan dengan doa dan puasa. Kecuali dengan doa dan puasa itu gak selesai. Saya dorong Bapak Ibu, tahun ini adalah tahun pergeseran. Tuhan mengerjakan sebuah perubahan. Tuhan mengerjakan sebuah penyesuaian dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan itu dapat mengubah keadaan menjadi berpihak kepada kita. Halo amin. Tuhan itu bisa membuat orang yang selama ini menentangmu, tiba-tiba berbalik mendukungmu. Itu namanya pergeseran. Tuhan itu memiliki berkat yang tidak terduga. Tiba-tiba Anda bisa menemukan sebuah ide, tiba-tiba Anda bisa menemukan sebuah dukungan, dan tiba-tiba Anda berada di puncak. Tiba-tiba kesehatan saudara itu membaik. Saudara, saya itu percaya sama yang namanya divine health atau divine healing. Kesehatan ilahi dan kesembuhan ilahi. Saudara, tubuh Anda ini bisa berangsur-angsur sembuh. Walaupun mungkin secara medis itu tidak mungkin. Itu namanya kesehatan ilahi. Ada amin. Saya mempercayainya di mana saudara? Ketika saya baca di Alkitab, orang-orang Israel itu ketika keluar, dikatakan dalam kitab Mazmur, tidak ada satupun yang tergelincir ketika mereka keluar dari Mesir. Kata tergelincir itu tidak ada satupun yang lemah. Mereka itu kuat. Mereka itu berputar-putar 40 tahun tidak ada rumah sakit di situ. Tapi Tuhan itu menjaga mereka dengan divine health. Kaki mereka tidak menjadi bengkak. Kecuali mereka keluar dari rombongan, mereka mati dipagut ular. Mereka harus berada di dalam poros kehendak Tuhan. Dan selama mereka berada dalam poros kehendak Tuhan, sekalipun mereka berada di padang gurun, mereka itu bisa mengalami yang namanya divine health. Tubuh mereka kuat. Saya percaya tahun ini kesehatanmu bisa membaik. Dan Tuhan juga bisa tiba-tiba keuangan Anda membaik. Itu namanya pergeseran ilahi. Tiba-tiba hutang bisa terlunasi. Tiba-tiba Anda bisa melunasi KPR rumah Anda. Kita perlu curiga sama hal-hal baik. Katakan amin. Tuhan itu berhembus ke arah saudara. Apa yang dulu anggap sulit tidak lagi sulit di tahun ini. Yang seharusnya memakan waktu bertahun-tahun bisa terjadi dalam sekejap.
Tapi gimana Pastor Puji, aku hari ini stuck. Saudara, itulah sebabnya hari ini saya khotbahkan. Saya nggak mengerti posisi Anda, tapi Tuhan sedang mempersiapkan Anda. Akan ada terjadi pergeseran, ada terjadi perubahan. Pergeseran itu bisa bicara tentang percepatan. Itu bisa bicara sesuatu yang melampaui batas kekuatan saudara. Mengatasi sesuatu yang Anda anggap tidak mungkin. Pergeseran bisa bicara tentang penyediaan yang Tuhan sediakan di tahun ini. Ada amin. Nah, coba kita buka Amsal 21 ayat 1. Amsal 21 ayat pertama. Anda bersama dengan saya, amin. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Versi Alkitab yang terbuka mengatakan hati raja itu seperti aliran air sungai di tangan Tuhan. Dia mengalirkannya kemana saja dia menginginkannya. Saya teringat sebuah kisah pergeseran ilahi yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka itu dalam waktu yang sangat lama mereka diperbudak, dijajah oleh bangsa yang lebih berkuasa, lebih kuat, dan bangsa ini membenci mereka. Mereka diperlakukan tidak adil, mereka dirampas hak-haknya. Kalau mereka itu tidak produktif atau bekerja tidak mencapai target, mereka akan dihukum, didisiplin dengan sangat keras. Ini adalah sesuatu yang tidak adil. Bertahun-tahun mereka diperlakukan dengan tidak baik. Tiba-tiba sebuah serangkaian peristiwa karena rencana Allah terjadi pergeseran. Tuhan membebaskan mereka dengan tanda-tanda mujizat yang menyertai. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka keluar, ternyata Tuhan itu membuat hati orang-orang Mesir itu bermurah hati kepada mereka. Orang-orang Mesir itu ketika orang-orang Israel keluar, mereka itu memberikan semua harta benda mereka. Memberikan orang Israel itu emas. Perhatikan, hati raja itu di tangan Tuhan. Katakan amin. Siapa itu raja? Siapa itu hati penguasa? Ini adalah orang-orang dalam kehidupanmu yang punya otoritas untuk menutup atau membuka pintu. Ini adalah orang-orang dalam kehidupan Anda yang punya otoritas untuk membatalkan kontrak atau meneruskan kontrak. Ini adalah orang-orang yang punya otoritas untuk mungkin memberikan Anda upah. Bisa jadi ini adalah gambaran atau perwakilan dari orang-orang yang menentangmu dan membencimu. Tahun ini Tuhan bisa membuat orang yang menentangmu, mendukungmu. Saudara percaya enggak? Halo, amin. Orang tua, berani enggak Anda beriman? Di dalam nama Yesus tahun ini, anak-anak yang membenci, yang selalu menentangmu, anak-anak yang selalu keluar dari jalur apa yang Tuhan kehendaki, mereka-mereka yang keluar dari jalan Tuhan, bisa enggak Anda beriman tahun ini mereka-mereka yang menentangmu bisa berbalik kepadamu. Halo, amin. Terjadi pemulihan hubungan. Konfliknya nggak bisa selesai bertahun-tahun, bisa selesai dan hubungan Anda tiba-tiba pulih. Anda mungkin bermusuhan dengan orang bertahun-tahun. Tiba-tiba Tuhan itu bisa buat sesuatu terjadi, lalu terjadi pemulihan yang manis. Halo, amin. Dan itu pernah saya alami loh, saudara. Lost kontak atau putus hubungan karena sebuah konflik bertahun-tahun, tiba-tiba satu momen Tuhan itu bisa tanpa, bukan berarti saya nggak berusaha. Saya sudah berusaha bertahun-tahun tapi itu nggak membuahkan arti. Tiba-tiba ada sebuah momen yang tanpa saya usahakan terjadi pemulihan.
Saudara, itu yang namanya pergeseran. Kita nggak bisa ubah pikiran, niat hati orang. Tapi Tuhan bisa. Halo, amin. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Pastor Fuji, tahun pergeseran, oke. Tapi kondisiku sekarang ini sepertinya kok saya stagnan. Impianku tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan aku kehilangan pekerjaan. Hari ini sepertinya keadaan justru tidak berpihak kepadaku. Banyak hal yang sulit yang mungkin hari ini aku hadapi. Apa yang aku harus lakukan? Saya akan berikan 3 poin sederhana, Bapak Ibu. Ini akan mempersiapkan Anda untuk mengalami pergeseran ilahi. Ada amin. Yang pertama, saudara. Anda perlu pertahankan perspektif yang benar. Sebelum Anda mengalami pergeseran ilahi, harus terjadi pergeseran paradigma terlebih dahulu. Supaya Anda bisa sepakat dengan apa yang Tuhan rencanakan. Katakan amin. Kita belajar di dalam Kisah Rasul, saudara. Kita baca di ayat yang pasal yang Kisah Rasul pasal yang ke-8. Coba kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Coba perhatikan, Saulus juga setuju bahwa Stefanus dihukum mati. Bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat. Katakan penganiayaan yang hebat. Terhadap jemaat di mana saudara? Yerusalem. Mereka semua, berarti semua jemaat atau semua orang percaya pada zaman itu. Kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Sampai sini. Mereka semua, berarti kalau jemaatnya itu isinya 10.000, kecuali rasul-rasul, yang lain semua jemaat itu harus pindah kota. Saya ceritakan backgroundnya saudara ya. Dalam Kisah Rasul 1 dan 2, terjadi pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus datang dalam bentuk tiupan angin keras. Terjadi sebuah kebangkitan atau kebangunan rohani. Seluruh jemaat itu bertumbuh dengan luar biasa dalam kelompok-kelompok kecil. Itu kehidupan jemaat mula-mula. Alkitab berkata mereka itu hidup melihat tanda-tanda mujizat, melihat penyertaan dan kemurahan Tuhan dengan luar biasa. Katakan amin. Tapi apa yang terjadi? Pada Kisah Rasul 8, segala sesuatu berubah gara-gara ada satu orang yang bernama Saulus muncul. Siapakah Saulus? Saulus ini adalah orang yang membenci orang Kristen pada zaman itu. Dan Saulus ini berapi-api. Ya, sehingga sampai satu titik dia itu mendapatkan legalitas untuk menghancurkan gereja. Untuk memburu umat Tuhan pada waktu itu. Supaya ditangkap dan tidak sedikit yang dibunuh. Salah satu martir yang dibunuh itu adalah Stefanus. Ketika Stefanus mati, Sauluslah yang punya otoritas untuk melakukannya. Jadi Stefanus itu mati di dalam pengawasan Saulus. Nah, coba kita lihat ayat yang kedua. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Terjemahan yang lain dikatakan Saulus terus memporak-porandakan gereja. Terjemahan yang lain juga mengatakan Saulus berusaha menghancurkan gereja. Satu terjemahan yang lain lagi dikatakan Saulus berusaha menghancurkan jemaat. Jadi Saulus ini memporak-porandakan, dia membuat sebuah kerusuhan di dalam kalangan gereja Tuhan pada zaman itu. Lalu ia memasuki rumah demi rumah. Bayangkan chaosnya bagaimana.
Ada ketakutan, kecemasan. Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Coba lihat ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Coba perhatikan Bapak Ibu. Jemaat mula-mula itu lahirnya di Yerusalem. Yerusalem itu arti kata Yerusalem itu sebetulnya adalah kota damai. Kota perdamaian. Tiba-tiba kedamaian itu direnggut. Terjadi guncangan, terjadi kerusuhan, terjadi penganiayaan. Orang-orang Kristen yang hidup dalam damai, yang hidup dalam revival, tiba-tiba harus dihantui ketakutan, kecemasan. Mereka ternyata Saulus ini masuk ke rumah-rumah, menyeret sebanyak mungkin orang di penjara. Lalu akibatnya apa saudara? Mereka mau tidak mau, mereka harus keluar meninggalkan kota Yerusalem. Coba kalau itu terjadi di tengah kita sekarang. Berarti Anda harus kehilangan pekerjaan. Betul nggak? Saudara itu mungkin akan kehilangan harta benda. Anda mengalami penderitaan. Anda pindah kota belum tentu Anda dapat rumah, dapat pekerjaan. Ini adalah masa yang sukar dan masa yang sulit. Belum lagi mereka terancam untuk dibunuh dan lain sebagainya. Tiba-tiba sesuatu yang damai berubah menjadi guncangan, katakan guncangan. Nah disinilah saudara, ternyata kita perlu punya perspektif yang benar. Ternyata apa yang kita anggap guncangan, ternyata itu adalah persiapan dari Tuhan untuk menggeser kita. Guncangan itu bukan untuk menghentikan kita atau menghancurkan kita. Tapi guncangan itu untuk memposisikan kita kepada posisi atau level yang baru, tingkat yang baru. Guncangan itu tidak menghancurkan, menghentikan kita. Tapi guncangan itu Tuhan sengaja izinkan terjadi dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Untuk memposisikan kita dalam sebuah pergeseran. Katakan amin. Coba kita lihat dari ayat ini. Apa yang terjadi saudara? Mereka itu harus keluar dari Yerusalem dan ternyata Tuhan siapkan. Di sini kita lihat Filipus pergi ke suatu kota di Samaria, katakan Samaria. Ternyata guncangan itu terjadi karena Tuhan punya maksud. Tuhan memposisikan kita kepada sesuatu yang lebih besar, lebih baik, kepada tingkat yang baru dalam kehidupan kita. Disitulah ternyata Filipus menemukan panggilannya di situ. Dia harapkan dia harapkan Yerusalem, dia harus keluar diusir dari Yerusalem, dia mendapatkan Samaria. Samaria adalah tempat di mana pelayanan Filipus berkembang. Samaria itu adalah tempat kemenangan. Ternyata Tuhan itu mengizinkan goncangan dalam hidup kita untuk menggeser kita ke tempat atau ke tingkat yang baru atau ke posisi yang lebih baik. Katakan amin. Itulah yang Tuhan rencanakan. Guncangan itu tidak menurunkan saudara. Tapi guncangan itu mempromosikan saudara. Hari ini saya nggak ngerti guncangan apa yang Anda alami. Saudara, kita harus samakan perspektif. Guncangan ini mempersiapkanku untuk peluang yang baru yang Tuhan siapkan. Pintu yang terbuka yang Tuhan siapkan. Katakan amin. Guncangan ini Tuhan siapkan untuk mempromosi aku. Memang guncangan itu kelihatannya negatif. Terlihat seperti kemunduran. Tapi seharusnya kalau kita sepakat dengan Tuhan, guncangan ini akan meluncurkanmu kepada destinimu. Sama seperti Filipus. Kalau nggak ada guncangan itu,
Filipus gak akan jadi penginjil. Filipus gak akan meluncur ke pemakaian Allah di mana Tuhan itu inginkan. Halo, amin. Beberapa di antaramu saudara, hari ini mungkin ya, gara-gara COVID kemarin, saudara kehilangan pekerjaan dan Anda harus untuk sampai di titik ini, Anda coba wawancara ke sini, Anda itu merasa tidak dapat kerjaan yang pas. Ya, secara keuangan itu Anda merasa tidak pernah kembali seperti zaman dulu. Tapi tahukah saudara, kalau Anda nggak putus asa, asal Anda punya perspektif yang benar, sebetulnya guncangan itu memposisikanmu untuk sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan. Beberapa di antara ya di masa COVID itu, ada orang yang kehilangan pekerjaan, sekarang ini justru mendapatkan bisnis yang baru. Dia nggak akan jadi pengusaha kalau nggak ada COVID. Ternyata guncangan itu memposisikan kita kepada promosi ilahi. Halo, amin. Siapa yang menyangka, Bapak Ibu, COVID yang kita anggap guncangan yang mengerikan, ternyata bagi kita, gereja kita, setelah 2 tahun, mengerjakan pertumbuhan berkali-kali lipat. Bapak Ibu, sebelum COVID, kita itu ada di angka 5.000, pengembalaan 5.000 orang. Setelah COVID, bertumbuh dari 5.000 ke 15.000, sekarang kita ke 20.000. Gak ada yang menyangka, apa yang kita anggap itu adalah guncangan, kita menganggapnya sebagai kemunduran, tapi sebetulnya dari perspektifnya Tuhan, apa yang Anda anggap kemunduran itu seperti anak panah itu, seperti Anda dimundurkan, tapi itu memposisikan Anda untuk diluncurkan kepada kehendak atau destiny ilahi dalam kehidupanmu. Katakan amin. Dan tahun ini adalah tahun pergeseran itu. Harapkan itu terjadi. Makanya kita perlu masuk, merendahkan diri. Jangan sampai kita ini masuk dalam kategori orang-orang yang, Bapak Ibu, yang tadi Pastor Philip katakan, ada orang gagal baru. No, kita gak mau gagal. Tahun ini kita mau menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Coba saudara, menurut Anda Filipus itu ke Samaria karena Filipus berdoa lalu dapat tuntunan Tuhan? Halo? No. Filipus itu ke Samaria karena terpaksa. Karena ada penganiayaan, karena ada guncangan. Bukan karena dia berdoa lalu dia mendengar suara Tuhan, pergilah ke Samaria. No. Tapi lewat goncangan itu ternyata tanpa sadar, penganiayaan, sesuatu yang sulit, guncangan itu ternyata membuat Filipus itu bergeser, mengalami pergeseran ilahi, di mana dia bertemu dengan panggilannya. Dia bertemu dengan Samaria. Hari ini, dengarkan saya, kalau Anda sudah merasa Anda melakukan hal yang benar, tapi pintumu tertutup, Anda sudah melakukan hal yang benar, tapi Anda diperlakukan tidak adil. Anda melakukan hal yang benar dan seseorang meninggalkanmu, mengkhianatimu. Anda melakukan hal yang benar, tiba-tiba secara sepihak kontrak diputuskan berakhir. Dengar baik-baik. Itu bukan musuh mencoba menghancurkan atau menghentikanmu. Jangan-jangan Tuhan sedang memposisikanmu untuk mengalami sebuah pergeseran ilahi. Katakan amin. Tuhan sediakan sebuah tingkat yang baru, sebuah tempat yang baru. Itu adalah tempat kemenangan, itu adalah destinimu, itu adalah rencana Allah. Katakan amin. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik. Kita buka sama-sama. Ayat selanjutnya, Kisah Rasul 8, kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya.
Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Coba perhatikan. Saudara, ternyata Tuhan sediakan mujizat di balik goncangan. Halo, amin. Ternyata goncangan yang negatif, yang kita anggap itu negatif, membawa Filipus melihat banyak mujizat. Itu membuat Filipus pelayanannya berkembang dan Filipus melihat ada banyak tanda mujizat penyertaan Allah menyertai. Makanya saya percaya gak kebetulan. Ini adalah tahun pergeseran ilahi dan mujizat. Kalau Anda mengalami guncangan, Tuhan sedang memposisikanmu untuk melihat mujizat yang besar. Halo, amin. Filipus melihat orang yang lumpuh berjalan, itu mustahil. Orang yang buta melihat kembali. Saudara, seringkali begitu loh saudara. Kasih karunia yang besar itu seringkali didahului dengan guncangan yang besar. Seringkali sebelum promosi yang besar terjadi, ada kesulitan yang besar. Seringkali sebelum Anda itu dipakai Tuhan untuk punya pengaruh yang besar, bisa jadi ada pertentangan yang besar. Nah, apa yang Tuhan mau? Poin yang kedua. Saudara, bersyukur. Banyak bersyukur. Saudara, kalau Anda mengalami guncangan, kalau Anda tahu skenario ini, justru Anda harus membawa pujian dan penyembahan atau syukur ke tingkat yang baru di tahun ini. Sangat mudah memang kita bersyukur ketika kita itu semuanya baik-baik. Tapi tingkat yang baru dalam pujian penyembahan itu bicara tentang apa saudara? Di dalam goncangan Anda memuji dan menyembah Tuhan. Coba baca sekali lagi ayat yang ke-8. Coba munculkan, kita baca keras bersama-sama. 1, 2, 3. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Sampai sini. Ayat pertama dikatakan terjadi penganiayaan yang hebat. Katakan hebat. Ternyata penganiayaan yang hebat di ayat yang ke-8 jadi sukacita besar. Saudara, kalau Anda mengerti apa yang Tuhan kerjakan di tahun pergeseran ini, Tuhan itu bisa, mungkin Anda melewati masa-masa kekecewaan yang besar, tapi itu akan menjadi sukacita besar. Halo, amin. Tuhan bisa mengubah kesedihan besar jadi sukacita besar. Tuhan bisa mengubah kegagalan jadi kemenangan yang besar. Tuhan bisa menjadikan guncangan yang besar menjadi promosi yang besar. Katakan amin. Itulah yang Tuhan kerjakan. Ternyata guncangan yang besar itu, penganiayaan yang hebat itu menghasilkan sukacita yang besar di kota Samaria. Itulah yang Tuhan kerjakan, itulah yang namanya pergeseran ilahi. Bapak Ibu. Dari kesulitan jadi kemenangan. Dari penolakan jadi dukungan. Ada sukacita yang besar. Mazmur 126, dalam nama Yesus kita imani. Setiap ayat ini saya lontarkan ini, Anda perlu catat dan doakan. Ayat 1 sampai 2. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Mungkin hari ini Anda belum di situ. Mungkin hari ini ada kesedihan yang besar. Mungkin hari ini ada frustasi yang besar. Mungkin hari ini Anda berada dalam guncangan yang besar. Tapi hari ini saya percaya, Tuhan itu di balik layar, Dialah yang pegang kendali. Dialah yang buat skenario. Satu kali di tahun ini, mulutmu akan penuh dengan tawa. Katakan amin. Bukan karena Anda nonton komedi.
Tapi ada sukacita besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Anda. Inilah tahun pergeseran ilahi dan tahun mujizat. Anda perlu siap-siap. Halo, amin. Anda yang sakit akan sembuh. Anda yang terpuruk secara ekonomi, bahkan bangkrut. Tuhan akan balik keadaan itu. Dan Tuhan akan memenuhi keadaanmu seperti kayak orang mimpi. Dan Tuhan memenuhi mulut kita dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Amin, saudara. Satu hal, Tuhan itu punya solusi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan itu mengizinkan kita masuk dalam sebuah persoalan, Dia pasti punya solusinya. Dia pasti bisa mengatasinya. Katakan amin. Tuhan gak pernah izinkan kita masuk dalam sebuah persoalan yang gak ada solusinya. Itu gak ada. Berarti Tuhan sudah sediakan solusi atau jawaban. Yang Tuhan mau adalah kita harus menaikkan tingkat pujian dan penyembahan kita. Di awal tahun ini ketika Anda puasa, cari wajah Tuhan. Yang kedua, banyak-banyak, atau saya mau pakai kata ini, jadilah overdosis di dalam memuji Tuhan. Buat setiap hari Anda memuji Tuhan. Anda itu sering mengeluh terhadap apa, Anda masuk dalam ruang doa, ketika Anda renungkan firman, banyak memuji Tuhan. Banyak memuji Tuhan. Katakan amin. Banyak bersyukur. Ini lagi guncangan ini, bersyukur terhadap guncangan. Bersyukur terhadap solusi yang Tuhan beri, sekalipun hari ini Anda belum lihat solusinya. Bersyukur untuk kesembuhan yang Tuhan beri, sekalipun hari ini mungkin Anda belum sembuh. Bersyukur untuk mujizat keuangan yang Tuhan akan nyatakan dalam pekerjaan atau usaha saudara. Walaupun hari ini mungkin belum ada peningkatan. Tapi Anda bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Banyak memuji Tuhan. Halo, amin. Ini yang terjadi. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini aneh. Orang kalau di penjara bukan untuk sesuatu yang memang kesalahan dia, harusnya dia mengeluh. Harusnya dia komplain. Harusnya dia itu mengumpat. Harusnya dia itu mengeluarkan kata-kata kotor atas pahitnya hidup ini. Aku dipenjara untuk sesuatu yang aku tidak salah. Paulus dan Silas itu dipenjara. Tapi justru di penjara itu, di tengah guncangan yang mereka alami, mereka memuji Tuhan. Pastikan Anda punya opposite spirit, lawan ketika Anda mau mengeluh tentang anak, mengeluh tentang keuangan, mengeluh tentang apa sih? Subjek keluhan kita itu apa sih? Catat baik-baik, ini subjek keluhan kita. Kita itu mengeluh untuk hal-hal yang Tuhan itu mungkin kita itu merasa belum melakukan atau tidak lakukan. Kita mengeluh, kenapa Tuhan belum kasih saya jodoh? Kenapa Tuhan belum berkati saya, pekerjaan saya? Kenapa Tuhan belum membuat terobosan, membuka pintu? Kita ini mengeluh untuk hal-hal yang Tuhan, yang kita anggap Tuhan itu belum lakukan atau tidak lakukan. Ketika Anda mau mengeluh, ganti dengan opposite spirit. Pujilah Tuhan untuk solusi yang Tuhan itu akan berikan. Bersyukurlah untuk kesembuhan yang Tuhan sediakan walaupun hari ini Anda nggak lihat. Anda harus bawa pujian dan penyembahan Anda ke tingkat yang baru di tengah goncangan. Itu akan mempersiapkanmu masuk dalam pergeseran ilahi yang Tuhan rencanakan di tahun ini. Katakan amin. Coba ayat 26. Setelah mereka memuji Tuhan, waktu mereka di penjara, yang seharusnya di penjara itu mereka mengumpat, mengeluh atas nasib
sial mereka. Ayat 26, ini yang terjadi. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Nah, kalau Anda jadi Paulus dan Silas, Anda sudah di penjara. Di penjara itu terkunci. Pernah nggak Anda dengar beberapa waktu yang lalu, setahun atau beberapa tahun yang lalu, ada sebuah lapas yang kebakaran, semua itunya meninggal dunia? Kalau Anda belum tahu, ya saya kasih tahu. Orang kalau di penjara, kalau terjadi gempa bumi atau kebakaran, itu seperti death sentence. Mereka mau keluar gak bisa keluar. Saudara, makanya waktu itu banyak yang meninggal dunia nabi. Gara-gara penjara kebakaran. Karena mereka terkunci dari dalam, mereka keluar gak bisa. Coba bayangkan Anda jadi Paulus dan Silas. Anda memuji Tuhan. Anda itu sudah dalam tanda kutip di penjara untuk sesuatu yang Anda tidak lakukan. Anda gak layak di penjara tapi Anda di penjara. Sementara Anda di penjara terjadi gempa bumi. Itu seperti udah lengkaplah nasibku. Ini mungkin matilah aku. Tapi coba lihat. Guncangan yang Anda anggap menghancurkanmu, membunuhmu, ternyata justru membuka pintu-pintu penjara. Katakan amin. Alkitab katakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu semua mereka. Saya nggak ngerti mereka dibelenggunya bagaimana, tapi intinya guncangan gempa bumi itu cukup besar, sehingga semua pasungan atau belenggu itu lepas, penjara pintu-pintu sendi-sendi penjara itu terlepas. Kalau saya di situ, yang pertama, saya pasti panik, ini saya mati nggak ini? Ketimpa. Tapi ternyata sesuatu yang saya anggap itu mungkin bisa membunuhku, ternyata membebaskanku. Apa yang Anda anggap guncangan, apa yang Anda anggap itu membunuhmu, ternyata itu Tuhan set menjadi sebuah pergeseran ilahi dalam kehidupanmu. Katakan amin. Makanya poin yang kedua, lakukan seperti Paulus dan Silas lakukan. Ketika Anda berada dalam guncangan, yang pertama, berubah. Pertahankan perspektif yang benar. Guncangan tidak menghancurkanmu, guncangan memposisikanmu dalam pergeseran ilahi. Yang kedua, banyak-banyak memuji Tuhan seperti Paulus dan Silas. Katakan amin. Ketika Anda memuji Tuhan, sesuatu yang Anda anggap itu membunuhmu, Tuhan bisa membalik keadaan itu dan membawamu kepada sebuah pergeseran ilahi dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir. Ambil kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Di awal tahun ini, ambil kesempatan lebih dekat dengan Tuhan. Coba saya ingin Anda membuka Mazmur pasal yang ke-37, ayat 18 sampai 19. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Perhatikan, saya bacakan terjemahan yang lain ya, versi KSKK. Apabila kelaparan menimpa, mereka masih berkelimpahan. Wow. Aneh ini, di masa kelaparan mereka kelimpahan. Versi ESV dikatakan, in the days of famine, they have abundance. Versi NIV, in days of famine, they will enjoy plenty.
Versi New Living Translation dikatakan, even in famine, they will have more than enough. Yang saya mau sampaikan adalah ini. Di tahun pergeseran ini mungkin akan sulit diterima karena dianggapnya ini bersifat materialisme. No, spiritnya bukan keserakan, ini bukan Injil kemakmuran. Tapi di tahun pergeseran ilahi ini, Tuhan akan memelihara kita. Katakan amin. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan secara spesifik itu bisa jadi, itu adalah berkat keuangan. Pemeliharaan yang Tuhan sediakan bagimu. Ada berkat kelimpahan yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Lalu apa hubungannya dengan poin yang saya bagikan? Ambil kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan. Karena begini loh. Mazmur 23 mengatakan begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Betul ya? Aku tidak akan kekurangan maksudnya. Ia akan membaringin aku di rumput yang hijau, memimpin aku di dalam air yang tenang. Tapi ternyata ada lembah yang harus dilewati. Lembah bayang-bayang maut dilewati. Tapi coba lihat. Setelah lembah, setelah guncangan apa yang terjadi? Dikatakan Tuhan menyediakan apa saudara? Hidangan di depan lawan kita. Halo amin. Lalu dikatakan piala kita penuh melimpah. Berarti di tengah goncangan Tuhan itu memposisikan kita untuk apa? Arti kata piala itu ada pengurapan. Berarti ada ide yang baru. Bisa jadi ada mimpi yang baru. Ada sesuatu yang baru di dalam pekerjaan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Anda. Dan itu akan memimpinmu ke dalam berkat. Sehingga di ayat terakhir dikatakan kebajikan dan kemurahan. Apa saudara? Mengikuti aku. Berarti di tahun ini. Dengar baik-baik. Ada berkat yang mengejarmu. Ada berkat yang mengikutimu. Nah bagian kita itu apa? Jangan kejar berkat. Karena berkatlah yang mengejarmu. Bagian kita adalah pastikan kita mengutamakan Tuhan dan mengejar Tuhan. Bagian kita di tahun ini adalah kita mengejar pribadi Tuhan. Kita kejar makin kenal Tuhan. Jadikan tahun ini, tahun pergeseran ini, jadikan ini kesempatan untuk Anda lebih dekat, lebih intim sama Tuhan. Kenapa? Karena Anda gak perlu kejar berkat. Karena berkatlah yang mengejarmu. Yang perlu Anda kejar itu Tuhan. Katakan amin. Saya percaya di tahun ini, Tuhan di tahun pergeseran ilahi ini, Tuhan sediakan berkat bagimu. Dia akan mengizinkan berkat mengejarmu. Katakan amin. Makanya jangan cinta uang. Justru sebaliknya. Jangan kejar berkat. Kalau Anda kejar berkat malah gak jodoh. Anda kejar Tuhan. Dan di tahun ini, Tuhan sudah sediakan apa yang kau butuhkan. Ada amin? Tutup Alkitab kita, mari kita datang di hadapan Tuhan.